Jadi hasil penelitian kami dibuat produknya dipakai di masyarakat, membantu masyarakat lah kira-kira seperti itu. Nah ini karena ini memang laboratorium non profit, jadi kalau toh untung ya untung untuk ini operasional ya, bukan untuk kayak perusahaan itu ya. Kalau untuk manunya saja ya, mungkin 30.000 bisa satu hari. Satu hari 30.000. Timnya kan pemerintah Indonesia, jadi ini Republik Indonesia. G ini Gajah Mada, H Hepatika, A Erlangga. Rapid test ini juga sudah bisa kita buat sendiri. Produksi dari Hepatika Mataram, PT Hepatika Mataram dan UGM. Ini rapid test. BPPT, UNER, Dan juga BPT dan UNER. Ini produksi sudah bisa sama 100.000. 100.000. Udah cukup gede. Ya. Saya rasa ini menjadi sebuah kebanggaan kita semuanya karena bisa diproduksi di dalam negeri, dan kalau memang nanti di dalam sudah mencukupi, justru bisa kita ekspor ke negara lain. Awalnya kan dari Kementerian Riset dan Teknologi kan membuat gugus tugas untuk penanganan COVID-19 ini lah. Salah satu gugus tugas yang dibentuk adalah untuk membuat diagnostik ini, rapid test ini. Ada beberapa yang lain, ada yang membuat alat-alat untuk PCR. Saya tuh dimasukkan dalam grup yang membuat rapid test ini. Tadinya saya ditelepon Gajah Mada sama UNER supaya ikut masuk, jadi saya masuk. Karena di Indonesia ini kan ya baru kami ini yang meneliti sampai membuat produk rapid test ini. Kami grup ini diberi dana oleh Ristek, Kementerian Ristek melalui BPPT. Jadi timnya itu dari BPPT, Gajah Mada, UNER, sama Hepatika. Terus saya karena pegawai dari UNER, saya matur Pak Rektor, Pak Dekan, terus juga kami menggandeng Direktur Rumah Sakit Universitas Mataram, Bro. Terus dikasih dana untuk penelitian. Saya lupa, kalau tidak baru mulai pertengahan April. Ya, kemudian kami siapkan semua. Akhirnya kalau tidak baru awal pertengahan Mei ya, prototipenya jadi. Kemudian kami cek sendiri ini, terutama dengan ini Rumah Sakit Universitas Mataram, Dr. Rizky, Dr. Sulaiman, Profesor Sulaiman ya. Menjanjikan lah kalau ini bisa jadi gitu. Terus kami dikirimi juga sampel darah yang positif virus PCR positif itu dari Kemenkes. Ada 20 sampel dari pasien yang COVID-19 positif itu. Jadi evaluasi internal, ini bisa untuk mendeteksi IgM anti COVID itu, COVID-19. Terus kami tugaskan untuk membuat 10.000 tes awalnya untuk divalidasi. Nanti yang memvalidasi dari Gajah Mada sama UNER. Ya. Kami sudah kirim yang ke Gajah Mada itu untuk divalidasi. Perkiraannya nanti validasinya sekitar sebulan, karena harus mengumpulkan pasien, diperiksa hasilnya bagaimana, dites ini dan sebagainya lah ya. Memang perlu waktu lama sih, dan biayanya juga banyak itu kalau validasi begitu. Dan sudah terjadi, kemudian
Kementerian Ristek menugaskan lagi, buat lagi aja untuk 20.000 tes. Sudah dianggarkan tapi dananya belum turun kan. Kalau itu kan harus penganggaran, pokoknya prosedurnya kan lama ya. Terus yang 20.000 tes ini belum dilaksanakan, Mendikbud minta lagi kalau bisa tambah lagi deh supaya bisa dipakai lebih banyak gitu. Jadinya berapa unit yang akan diproduksi Pak? Berarti 10, 20, sudah 30 ya, tambah sekitar 40-an ya. 70.000 rencananya sih sampai 100.000, tapi bertahap karena dananya mungkin kan harus dialokasikan lagi ya. Terus dilaporan ke Bapak Presiden sama Kemenristek itu, ya, Bapak Presiden minta kalau bisa 100.000, jadi yang sudah jelas dananya itu sampai sekitar 70.000. Insya Allah sih 30.000 lagi ya, insya Allah bisa ya, mau 70.000 aja bisa dananya itu. Jadi kami terus ini sambil jalan menunggu validasi, sambil kami perbaiki kualitasnya itu. Nah, kalau kami kan sudah biasa membuat ini rapid test ya, untuk hepatitis B, hepatitis C, malaria, HIV, jadi pekerjaan itu sudah biasa kami lakukan gitu ya. Bukan saya bilang mudah enggak ya, tapi ibarat jalan setapaknya sudah ada, jadi lebih cepat gitu ya. Jadi berarti pertengahan April ya sekitar enggak sampai 1 bulan prototipenya itu. Saya mulai dari beli bahan, karena bahannya kan dari luar negeri, di sini di Indonesia belum ada. Mulai dari itu membeli bahan sampai jadi prototipenya sekitar 1 bulan jadinya. Jadi setelah dari kami evaluasi internal istilahnya ya, bisa terus baru dikirim ke Jogja kemarin, udah seminggu yang lalu sudah nyampe, tinggal lakukan validasi. Kalau di NTB agak sulit. Di NTB sulit bukan berarti tidak mungkin ya, kan sarana prasarana terus industrinya kan jarang. Sekarang di Indonesia aja mestinya bisa itu. Kami di sini membuat rapid test kan mulai dari tahun 90-an ya. Udah ngajak teman-teman yang dari center lain, udah berhasil juga, udah mau. Udah bicara dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan sudah berusaha supaya industri juga mau terlibat, peneliti-peneliti pada mau terlibat, juga belum berhasil. Karena kalau industri kan kalau enggak menguntungkan enggak mau, itu anunya memang tinjauannya kan tinjauan ekonomi ya. Ya kita enggak bisa salahkan sih. Peneliti-peneliti juga mungkin karena kurang acuannya itu, kurang gregetnya. Tapi begitu ada ini COVID-19, hampir peneliti di seluruh Indonesia itu langsung mau bekerja sama. Nah itu saya sangat senang banget, karena kami sudah berusaha dari, kan kalau center kayak universitas meneliti kemudian masuk di industri dipakai oleh masyarakat, kan mestinya gitu. Dari zaman dulu kami sudah memberikan rintisan untuk itu, makanya ada lab hepatika ini. Jadi hasil penelitian kami dibuat produknya dipakai di masyarakat, membantu masyarakat lah, kira-kira seperti itu. Nah ini karena ini memang laboratorium non profit, jadi kalau untung ya untung untuk ini operasional ya, bukan untuk kayak perusahaan itu ya. Nah itu jadi
saya kira kalau boleh dibilang musibah pandemi ini, wabah ini, salah satu dampak yang paling positif yang saya pribadi, teman-teman senang itu karena terus penggerakan ini. Semua, tidak hanya peneliti, juga swasta juga pada bergerak. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi nih, asal kita mau sebetulnya bisa gitu loh. Nah ini supaya mau itu, oh ya perlu wabah dulu gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa, mungkin itu apa ya, manfaatnya pandemi ya tidak hanya jelek tapi ada hikmahnya. Jadi ya, itu saya kira yang paling bermanfaat untuk kita bangsa Indonesia. Kalau yang memberikan nama ini Prof? Oh, yang memberikan nama dari ini kan dari sana, dari teman-teman semua nih, dari BPPT, dari Kemajamata, dari UNER apa tuh. Jadi karena ini timnya kan pemerintah Indonesia, jadi ini Republik Indonesia. G ini Gajah Mada, H Hepatika, A Erlangga. Terus yang produksi memang kami, memang karena di Indonesia sementara ini belum ada yang siap pabrik yang produksi besarnya itu langsung dari sini Prof, yang 70.000. iya. Nah nanti ini kan diproduksi Hepatika, terus ini Kementerian Ristek, BPPT, Universitas Erlangga, Gajah Mada, Universitas Mataram, Kementerian Kesehatan. Nah nanti setelah ini validasinya selesai, kita tawarkan ke produsen swasta yang antara lain yang sudah minta itu Bio Farma, Kalbe Farma, Kimia Farma gitu. Nah nanti kalau ya kami serahkan ke yang mau untuk produksi. Iya. Berarti ini kan prototipe udah jadi dari sini, berarti produksi besarnya masih dari sini yang 70.000 Prof ya? Yang 100.000 lah mungkin dari sini. Kalau menurut Pak Jokowi sama Pak Menristek sampai 100.000 dari sini. Nanti yang selebihnya kan butuhnya banyak, jutaan tes ya. Jadi biar cepat, terus jadi produsen yang lain yang mau tuh nanti kita kasih formulanya. Kalau produsen lain akan memuat itu, apakah harus membayar hak ciptanya? Yang seperti itu harus bayar hak cipta? Untuk hak cipta Hepatika nanti kita serahkan ke ini BPPT sebagai apa ya, leadernya di dalam gugus ini. Nanti bagaimana itu kewenangannya ini. Ya, Menristek itu lah, karena yang penelitian ini juga kan dibiayai oleh BPPT waktu Menristek tapi lewat BPPT. Jadi nanti yang urusan itu nanti BPPT yang apa, yang menangani lah bagaimana itunya. Mestinya ada sih kayak. Berapa banyak tim kita punya di sini Prof yang untuk memproduksi alat rapid test? Yang di sini? Iya. Ya saya, ada Dr. Rizky, Prof Sulaiman, sama tenaga ini, teknisi yang biasa. Mereka sudah biasa membuat ya, jadi kami tinggal nih harus pakai ini, buffer pH-nya segini, harus dicoba ini sama gitu loh. Berarti kalau durasi pembuatannya itu kalau satu buah alat rapid test itu berapa lama Prof? Oh cepet sih. Oh cepet ya Prof ya? Iya. Kalau untuk satu buah? Kira-kira 1 hari bisa, kalau untuk manunya saja ya, mungkin 30.000 bisa 1 hari. 1 hari 30.000. Cuma yang jadi masalah itu anunya loh, ngemasnya itu. Ya. Itu dikemas di sini. Bungkusnya satu-satu, terus ininya masukkan sini. Jadi kan, tapi kalau isinya itu cepat. Oh, cepat. Ya.
Jadi kemasannya yang lama. Berarti Nah, alat kemasnya kita sudah punya di sini juga ya? Sudah, tapi padat karya enggak otomatis. Oh gitu. Ya kalau kayak yang dari luar negeri mungkin dari Korea, dari Cina itu ya otomatis jadi satu bulan mungkin bisa jutaan tes hasilnya. Berarti kalau untuk memproduksi yang 100.000 nih Prof, berapa lama Prof? Bisa kerjakan? Mungkin antara sebulan 2 bulan ya. Sebulan. Ya. Berarti yang sudah keluar, yang sudah digunakan ini berapa Prof? Nah, ini baru 10.000 itu yang untuk Yang validasi sudah- itu. Oh, iya. Karena kita enggak, Termasuk yang dipamerkan oleh Presiden. iya itu termasuk yang dipamerkan Pak Jokowi.